Passengers, apa kabar? Balik lagi sama Pedas. Jadi di onlist kali ini aku bakal ngasih kalian best MCU movies. Sebelumnya mendingan biar lebih menjiwai gitu. Gimana? Oke kan? Nah, sebelumnya aku udah melakukan riset di internet mengenai film-film yang akan aku rekomendasiin ini, dan juga aku udah nonton banyak MCU movies, jadi aku bisa menilai kira-kira film-film ini pantas gak sih jadi best Marvel movies dan aku rekomendasiin ke kalian. Oh iya, buat kalian yang belum tahu Marvel Studios dan Marvel Cinematic Universe itu apa, Marvel Studios itu adalah industri film yang merupakan anak perusahaan dari Walt Disney. Marvel Studios ini telah didirikan sejak tahun 1993. Sedangkan MCU atau Marvel Cinematic Universe adalah media waralaba yang berpusat pada serangkaian film action atau superhero. Sampai saat ini Marvel Studios telah memproduksi 23 film yang diadaptasi dari buku-buku komik terbitan Marvel Comics. Yaudah, kita langsung masuk aja ke film yang pertama. Yang pertama ada Avengers Endgame. Avengers Endgame ini meraih rating yang cukup tinggi. Durasinya juga lumayan lama, 3 jam 2 menit. Rilisnya pada 24 April 2019 di Indonesia. Film ini meraih hype, bener-bener ramai banget orang yang ngebicarain tentang film ini pada waktu rilis itu. Film ini menceritakan tentang perjuangan para sisa-sisa Avengers melawan Thanos dan berusaha untuk mengembalikan tatanan alam semesta. Buat kalian yang gak ngerti kenapa tadi aku bilang sisa-sisa Avengers, mendingan kalian nonton juga dari film yang sebelumnya, yaitu Avengers Infinity War. Kedua film ini itu saling berkaitan. Jadi biar kalian gak penasaran kayak kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, ini dari mana, ini kenapa, mendingan nonton juga. Avengers ini udah punya 4 film, yaitu yang pertama The Avengers, yang kedua The Avengers Age of Ultron, yang ketiga Infinity War, dan yang keempat Endgame. Jadi silahkan ditonton. Yang kedua ada Thor Ragnarok. Film ini rilis pada 25 Oktober 2017. Durasinya 2 jam 10 menit dan ratingnya juga cukup tinggi. Film ini menceritakan tentang perjalanan Thor dan saudaranya Loki yang harus menyelamatkan Asgard serta mempertahankan tahta Asgard dari kakak perempuannya yang bernama Hela. Selama ini Hela itu tidak diketahui keberadaannya karena dia ini jahat. Makanya dia dipenjarakan dan disembunyikan oleh Odin, ayah mereka, selama ribuan tahun. Buat kalian yang suka film action komedi, kalian wajib banget nonton film ini. Karena bener-bener ini film lucu banget, bener-bener kocak banget. Tapi actionnya juga dapet, jadi bener-bener seimbang antara action sama komedinya. Pokoknya kalian harus banget sih nonton ini. Bahkan aku sendiri udah nonton lebih dari 5 kali. Karena lucu banget. Dan uniknya lagi, si Thor sama Loki malah tersasar di planet lain. Pokoknya kalian nonton aja ya, oke? Yang ketiga ada Black Panther. Film ini berdurasi 2 jam 15 menit dan dirilis pada 14 Februari 2018. Ratingnya juga cukup tinggi untuk film ini. Film ini menceritakan tentang sebuah negara di benua Afrika yang bernama Wakanda. Wakanda ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan teknologi yang super canggih. Tetapi Wakanda ini tidak diketahui oleh dunia luar karena para raja setuju untuk menyembunyikan Wakanda agar kekayaan alamnya tetap terjaga. Salah satunya adalah vibranium. Vibranium ini adalah besi terkuat di dunia gitu. Nah, tetapi raja baru yang bernama T'Challa ini ingin agar Wakanda bisa membuka diri ke dunia luar. Tetapi para raja-raja kayak tetua sukunya tidak setuju, jadi terjadilah keributan akibat dari hal ini. Nah, tiba-tiba muncul sosok misterius bernama Eric Killmonger yang ingin merebut kekuasaan Wakanda dan menurunkan tahta T'Challa. Pokoknya kalian harus nonton sih film ini karena ini benar-benar menyuguhkan teknologi super canggih yang keren banget, yang belum pernah dilihat sebelumnya deh. Pokoknya ini benar-benar super keren banget film ini. Jadi wajib buat ditonton. Oh iya, belum lama ini kita mendengar kabar duka dari pemain T'Challa yaitu Chadwick Boseman yang meninggal akibat kanker yang telah dideritanya selama 4 tahun ke belakang. Rest in peace, King. Ya udah, kita lanjut aja yang keempat. Yang keempat ada Iron Man. Film ini dirilis pada 30 April 2008 di Indonesia dengan durasi 2 jam 6 menit. Rating untuk film ini juga cukup tinggi. Jadi film ini menceritakan tentang seorang miliuner muda yang bernama Tony Stark
yang menjadi pemimpin di perusahaan Stark Industries. Sebelumnya Stark Industries ini didirikan oleh ayahnya dan diwariskan kepadanya. Jadi suatu hari Tony Stark harus pergi ke Afghanistan untuk mendemonstrasikan senjata baru dari Stark Industries yang berupa rudal. Tetapi ada sekelompok pemberontak Afghanistan yang melihat rudal tersebut dan melakukan serangan secara tiba-tiba dan menculik dan menyekap Tony Stark ke tempat persembunyiannya. Lalu Tony Stark ini berusaha untuk kabur, tetapi caranya sangat keren sih. Ini benar-benar keren. Jadi Tony Stark memanfaatkan teknologi yang ada di sana, tapi dia menciptakan suatu baju yang keren banget. Nah, ini dia asal-usul dari Iron Man. Jadi kalian harus nonton sih film ini. Dan film ini udah ada series ke-2 dan 3-nya. Tapi menurut aku yang paling keren sih yang pertama. Dan setelah aku lihat-lihat di internet juga, yang memang paling keren tuh kayaknya sih yang pertama. Tapi yang kedua dan ketiga juga harus ditonton sih, karena nggak kalah seru juga. Pokoknya kalian tonton film Iron Man ini ya, oke? Yang kelima ada Guardian of the Galaxy. Film ini memiliki rating yang cukup tinggi dengan durasi 2 jam 5 menit dan dirilis pada 24 Juli 2014. Film Guardian of the Galaxy ini mengisahkan tentang beberapa orang dan makhluk yang ingin memperebutkan orb atau Power Stone, biasa kita tahu dengan Infinity Stone. Mereka ini memiliki tujuan yang berbeda-beda terhadap orb itu. Orang-orangnya atau makhluk-makhluknya adalah Star-Lord atau Peter Quill, ada juga Gamora, anak dari Thanos, lalu ada Rocket Raccoon dan Groot. Mereka ini memperebutkan orb itu dan akhirnya menimbulkan keributan. Dan mereka akhirnya dipenjara di planet tersebut. Di dalam penjara mereka menjadi dekat dan memiliki tujuan yang sama terhadap orb itu, yaitu mereka akan menjual orb tersebut kepada orang yang bisa bertanggung jawab dan merawat orb tersebut dengan baik, agar orb tersebut tidak jatuh ke tangan Ronan, anak buah dari Thanos, sekaligus mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Tapi ini tuh gregetan banget, karena mereka harus kabur dari penjara biar bisa ngejual orb itu. Jadi ini film bener-bener kita dibawa sedih, tapi juga bakal ada jokes yang lucu banget. Ini juga termasuk action komedi sih menurut aku, tapi juga gregetnya dapet. Pokoknya harus nonton banget karena ini film seru banget. Nah, itu dia kelima film yang udah aku rekomendasiin ke kalian. Selain itu, aku juga punya 3 film yang wajib kalian tonton. Ini dia. Yang pertama ada Captain America Civil War, yang kedua ada Captain Marvel, dan yang ketiga ada Spider-Man Far From Home. Dan buat kalian yang pengen maraton film-film MCU, aku bakal kasihin kalian timeline dari film MCU yang pertama sampai ke Avengers Endgame. Jadi kalian ngerti jalur ceritanya. Tapi sebelumnya kalian flip HP-nya dulu ya. Kayak gini nih, jadi potret. Ini dia timeline dari film-film MCU. Sebelumnya ini bukan urutan keluarnya film ya, tapi ini adalah urutan dari latar belakang waktu film tersebut. Nah, itu dia best MCU movies yang udah aku rekomendasiin ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan pesan dari aku, jangan lupa untuk selalu nonton film sesuai dengan kategori umur kalian. Lalu, jangan juga nonton film dari situs bajakan. Sama-sama yuk kita hargain usaha dan kerja keras para kru dan aktor yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Nah, semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Enjoy your movies. Bye-bye.